Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah Bapa kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat datang beribadah bersama dengan keluarga kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong satu sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Thank you Lord. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadiratmu. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk datang bersama-sama di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan.
kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian, mari bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya dikotahi oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan Sejala yang kudus, Engkau Sejala Tuhan, Engkau Sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacita-Mu. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Thank you, Lord. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah, terus sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Oh, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Engkau. Kau tidak pernah terbatas Tuhan, kuasa-Mu tidak ada batasnya di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Thank you, Lord.
Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kepercayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Aman dalam-Mu. Thank you, Lord. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kepercayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kepercayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan Kau satu-satunya yang selalu menjaga kami dari sana sepenuhnya daripada Engkau Tuhan. Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, yes Lord. Kuasa-Mu tiada batasnya.
bersama-sama. Allah Maha Kuasa yang pada waktu itu telah mengajar umat-Mu yang setia dengan mengutus kepada mereka terang Roh Kudus-Mu, anugerahkanlah kami oleh Roh yang sama untuk memahami segala sesuatu dan senantiasa bersukacita di dalam penghiburan Roh Kudus-Nya melalui kebaikan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup memerintah dengan Engkau dalam kesatuan Roh, satu Allah sekarang dan selamanya. Pembacaan pada pagi hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul bab 2 ayat pertama hingga 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Parfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi mereka lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 8 hingga 17, bersama-sama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 8 hingga 17. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan aku juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah Injil Kristus. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama lagi di kebaktian online bersama-sama dengan keluarga. Sepanjang PKP bermula daripada 18 Mac, kedua anak kami tidak dapat keluar dari rumah, maksudnya tidak bebas untuk berjalan seperti yang sebelumnya. Kenapa? Karena kedua mereka takut untuk keluar dari rumah. Apalagi yang paling kecil itu berkata kepada saya, itu anak saya Eliana, "Papa, saya takut di luar sebab ada banyak coronavirus," dia bilang. Itu bahasa kanak-kanaknya, coronavirus dia bilang. Jadi itu menakutkan dia sehingga dia tidak dapat keluar di rumah dan dia sanggup berada di rumah sepanjang PKP ini. Beberapa hari kemudian saya bertanya kepada kedua anak kami. Saya dengan istri saya bertanya kepada mereka, saya tanya kedua mereka, "Samuel, Eliana, mau kamu kolam mandi?" Karena kolam mandi itu dia paham. Wah, mereka gembira. Ya, saya mau, mereka gembira. Kalau kita boleh panggil itu kolam kanak-kanak atau kid pool. Jadi, apabila saya tengok mereka punya respon yang begitu baik, saya bertanya kepada istri saya, kalau mereka begitu respon begitu baik, apa yang harus kita katakan kepada mereka? Saya ingatkan kepada kedua anak kami, kalau kamu mau ini hadiah daripada kami, itu kolam mandi, kamu harus tolong mami kamu di rumah. Karena biasanya mereka ini sepanjang di rumah suka kasih bongkar mainan, dan mereka tidak perhatikan dan kemas kembali. Jadi janji kami kepada anak, kalau kamu kemaskan mainan kamu, apabila kamu lepas main, Bapak boleh belikan kamu kolam mandi ini. Wah, mereka ikut, mereka lepas main, mereka kemaskan permainan mereka, mereka tolong mami mereka cuci piring atau cuci gelas, mereka buat kerja sekolah mereka daripada online, guru mereka bagi kerja sekolah melalui online, dan juga mereka tidur awal. Dan kedua-dua mereka ikut. Dan kemarin saya beritahu kepada istri saya, "Mami, saya mau pergi ke supermarket mau belikan anak-anak kita itu kid pool atau kolam kanak-kanak, karena kita sudah berjanji sama mereka mau berikan kepada mereka." Lalu saya katakan, "Pergilah." Saya pergi dan saya kembali. Apabila saya kembali, saya memberitahu kepada anak-anak saya, panggil mereka berdua, "Nah, Papa sudah beli kolam mandi yang kamu minta." Wah, mereka penuh dengan gembira, penuh dengan sukacita. Karena mereka apa yang telah dijanjikan oleh bapa dan ibunya, mereka dapat melihat sendiri depan mata mereka itu kolam mandi. Dan sebelum itu saya katakan, sekarang tidak boleh mandi, sudah petang. Besok pagi baru kamu mandi di kolam mandi ini. Dan sebelum itu kamu harus tidur awal malam ini. Jadi kedua anak-anak kami ini tidur awal. Mereka tidur awal dan besok pagi kami terkejut. Awal pagi anak saya Elena masuk ke bilik saya atau bilik kami. Dia terus berkata, Papa, Mami. Dia bilang, "Nana mau mandi, kolam mandi." Wah, saya terkejut. Saya lihat baru jam 6.15 pagi. Wah, awal begitu semangat dia bangun, mau pergi mandi di kolam mandinya. Saya katakan, "Mana abang?" Dia bilang, "Masih tidur." Papa, Nana mau kasih bangun abang supaya kami mandi di kolam mandi." Saya katakan kepada dia, "Masih cucuk lagi, nantilah." Tapi dia orang mau juga. Jadi kami sediakan kolam mandi untuk mereka di bawah tanah. Jadi kami sediakan kolam mandi untuk mereka, dan selesai kami sediakan, mereka masuk dalam kolam mandi itu, mereka penuh dengan gembira. Dan inilah gambarnya yang saya katakan tadi, di kolam mandi itu yang saya belikan, dan lihatlah gaya mereka sedang mandi dan sedang mengambil dan begitu gembira mereka.
Oke, ketika maminya ambil gambar, mereka ada lagi peace. Anak saya itu Samuel kena begitu gembira dengan Liana, karena mereka begitu gembira karena permintaan mereka atau janji apa yang saya janjikan kepada mereka dapat diberikan kepada mereka. Jadi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu topik di dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 1 hingga yang ke-11. Nah, ini seringkali kita dengar dalam bab 2 ini bercerita tentang hari Pentakosta. Nah, sebelum kita mendengar pelajaran firman Tuhan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, Engkau telah memimpin dan menyertai kami. Dan khususnya pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama keluarga kami dalam kebaktian online. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Engkau yang mengambil alih baik di pikiran kami maupun hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan tinggal dalam hidup kami, sehingga kami mengalami penembusan melalui firman Tuhan yang kami dengar, sehingga hidup kami akan diubah. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekos, berarti hari ke-50, yaitu setelah Paskah, itu Paskah di dalam Perjanjian Lama. Makna Pentakosta sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama lagi. Bagi bangsa Yahudi, dari hari ke-50 ada dua hal yang penting untuk diperingati. Yang pertama, itu mereka memperingati hari raya panen atau kesyukuran. Dan hari yang kedua itu mereka memperingati pemberian Allah kepada Musa 10 hukum di Gunung Sinai. Oleh itu perayaan ini adalah perayaan yang sangat penting bagi bangsa Yahudi, yaitu perayaan yang kedua besar selepas Paskah. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, pada masa yang sama, yaitu pada hari Pentakosta, orang Kristen memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid-murid Yesus di Yerusalem, yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita juga dapat memperingati pada 10 hari yang lalu, itu tanggal 21 Mei 2020, kita juga mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Dan itu kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul bab yang pertama ayat yang ke-8, bunyinya sedemikian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan Yesus juga telah memberikan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan tema yang saya mau angkat pada pagi hari ini dalam pembacaan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 hingga 11 ini adalah pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji. Bersama-sama dengan saya, pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji. Pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Bapa akan mencurahkan Roh-Nya kepada hari-hari terakhir. Dan itu kita boleh lihat di dalam Yoel bab yang kedua ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-29. Bunyinya sebegini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku kepada hari-hari itu. Nah, ini bukti daripada Tuhan Yesus yang disampaikan pada murid-muridnya
sebelum ia naik ke surga. Dengan itu, ada 3 hal yang kita akan pelajari melalui tema, yaitu pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji. Yang pertama, janji baptisan Roh Kudus. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Janji baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan Roh Kudus ini bukan hanya terjadi kepada murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya pada waktu itu, yaitu 2000 tahun yang lalu. Tetapi ia terjadi juga pada hari ini, yaitu zaman ini, kepada semua orang yang percaya. Roh Kudus untuk semua orang yang percaya, itu adalah pemberian daripada Allah kepada saya dan kepada kamu, bagi kita orang-orang yang percaya. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 16 hingga 17 berkata, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kata hari-hari terakhir ini adalah merujuk kepada orang-orang yang percaya. Mereka akan bersaksi tentang Kristus dan memberitakan Injil kepada setiap orang, dan sehingga orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan ini juga adalah satu kerinduan kita apabila kita orang yang percaya mengalami pencurahan Roh Kudus. Apabila mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, pastilah hidup mereka akan berubah. Mungkin dahulu orang ini adalah seorang yang pemarah, seorang yang penuh dengan kebencian, orang yang penuh dengan dendam, dan mungkin juga dia adalah orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Dia seorang pemabuk, bahkan dia menentang orang-orang Kristen dan tidak pergi ke gereja. Tapi ketika hidupnya berubah, itu lawatan Roh Kudus, itu pencurahan Roh Kudus dia alami, pasti semua yang ada pada dulu hidupnya itu dia akan tinggalkan. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan dia tidak akan berkompromi dengan dosa dan suka menyembah kepada Allah. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, penggenapan pencurahan Roh Kudus ini itu perlu terjadi seperti mana yang dikatakan dalam 2 Kisah Para Rasul. Maka itu, poin yang kedua adalah penggenapan pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat pertama hingga ayat yang keempat berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Jadi saudara-saudariku dalam kasih Tuhan, dalam ayat yang pertama ini menekankan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Nah, saya percaya bukan hanya para rasul-rasul yang berkumpul pada waktu itu, tetapi semua, katanya, semua orang yang percaya bersama-sama berkumpul di situ. Peristiwa Pentakosta ketika mereka berkumpul di suatu tempat dan Roh Kudus turun ke atas mereka, kata firman Tuhan. Dan semua mereka disertai dengan tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap ke atas mereka. Dengan itu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi kata firman Tuhan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka boleh bercakap dengan bahasa-bahasa lain yang bukan bahasa-bahasa mereka. Orang-orang Yahudi yang saleh, yang datang dari berbagai tempat, yaitu dari negara-negara lain, datang ke Yerusalem, mereka telah menetap di sana. Mereka heran, para murid-murid Yesus boleh bersaksi dengan menggunakan bahasa yang mereka pakai di tempat tinggal mereka sekarang. Karena mereka tinggal di luar kota Yerusalem. Perayaan ini, itu hari Pentakosta di Yerusalem, kita lihat dalam Perjanjian Lama, mereka datang berkumpul. Dan saya percaya mereka datang itu semua orang-orang Yahudi berbagai tempat, dari berbagai negara, datang turut berkumpul. Dan mereka mendiri sendiri menyaksikan dan mendengar sendiri bahwa murid-murid atau orang-orang yang percaya pada waktu itu bercakap bahasa-bahasa mereka. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ini suatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah mereka. Bagaimana Allah memakai mereka dengan luar biasa. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi ketika orang-orang Yahudi sedang berkumpul di kota Yerusalem. Di tempat itulah pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan mereka dapat menyaksikan sendiri bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, dalam ayat yang kedua, di sini mengatakan, tiba-tiba turun dari langit suatu tiupan seperti tiupan angin keras. Roh Kudus digunakan sebagai angin atau digambarkan sebagai angin. Dalam bahasa Yunani adalah pneuma, bermaksud roh, angin, atau nafas. Manakala ayat yang ketiga itu bukan saja disertai dengan angin yang keras, tapi juga disertai dengan lidah seperti nyalaan api. Nah, api itu juga bercakap tentang Roh Kudus atau digambarkan Roh Kudus, yaitu menyucikan dan menguduskan. Tanda orang yang punya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, adanya perubahan dalam hidup orang itu. Di dalam ayat yang keempat ini sekali lagi kita lihat kembali Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-muridnya untuk mengatakannya. Tetapi dalam terjemahan dalam bahasa Inggris itu NIV, all of them were filled with the Holy Spirit. Maksudnya di sini bukan hanya mereka, tetapi mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa bukan rasul-rasul saja yang menerima atau dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, karunia bahasa roh
adalah karunia pemberian daripada Tuhan. Dan ini bukan dipelajari atau ada satu kursus perlengkapan, tidak. Tapi ini adalah karunia daripada Tuhan. Maksudnya di sini, semua orang yang percaya boleh meminta kepada Tuhan melalui karunia ini. Karena itu pemberian daripada Tuhan. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, bahasa lidah atau bahasa roh adalah satu karunia daripada Tuhan. Pemberian Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya. Dengan itu kita lihat sendiri dalam Pentakosta, dengan memberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Apa yang tercatat dalam Alkitab telah digenapi. Kecuali kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali belum lagi digenapi. Tapi itu akan digenapi. Dan karena dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia. Pemberian Tuhan kepada semua orang yang percaya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Dia kata sendiri. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17e. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani, paralektos, itu membawa maksud dipanggil untuk menemani, menolong, menghibur, menasihati, memberi semangat, menuntun, dan menyertai. Jadi saudara-saudari, kata-kata ini seperti yang dikatakan oleh Yesus itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dan saya percaya pada hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita akan menikmatinya dan kita akan memperolehinya karena kita tahu akan janji seperti mana Yesus katakan di dalam Yohanes bab 14 ayat 16 hingga 17e. Dan yang ketiga, bagaimana pencurah Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji, yaitu ketiga, tanda baptisan Roh Kudus. Bersama-sama dengan saya, tanda baptisan Roh Kudus. Nah, itu kita boleh melihat di dalam Injil Markus bab yang ke-16 ayat yang ke-17 hingga yang ke-18. Bunyinya begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, inilah tanda-tandanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda-tanda yang disertai kepada orang-orang yang percaya. Mereka akan diberi kuasa daripada Tuhan itu mengusir setan, berbahasa roh, perlindungan, dan juga mengalami penyembuhan. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, tanda-tanda baptisan ini akan memperoleh kepada setiap orang yang percaya. Karena itu adalah pemberian daripada Tuhan, yaitu untuk memuji Allah. Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 11b berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Tuhan memimpin kita supaya kita berkata-kata hanya untuk memuji Allah. Dan juga itu kita dapat lihat di dalam 1 Korintus bab yang 14 ayat yang ke-15 berkata, jadi apakah yang harus kuperbuat?
Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita tahu kita sedang menyembah. Kita tahu bahwa kita menyembah dalam keadaan yang tertib. Karena kita hanya menyembah kepada satu tujuan, itu kepada Tuhan kita yang layak menerima pujian dan hormat. Maka itulah kita dipanggil untuk menyembah Dia. Maka apabila kita menyembah, biarlah kita menyembah dengan hati yang benar, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan bukan itu saja, tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus itu mereka mendoakan di mana itu kehendak Allah. Di dalam Roma bab yang ke-8 ayat yang ke-26 hingga 27 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudariku, firman Tuhan katakan, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh Tuhan yang ada pada kita itu Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa. Maka itulah saya percaya semua kita boleh berdoa. Saya heran kalau orang Kristen tidak pandai berdoa. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak melatih diri kita. Karena kita orang yang percaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya Yesus. Jadi mari kita berdoa. Anak saya yang masih kecil, sebelum mereka makan mereka berdoa. Sebelum mereka tidur mereka berdoa. Kalau mereka berjalan mereka berdoa, walaupun doa mereka tidak begitu teratur. Tapi saya tahu mereka sedang berdoa kepada Tuhan. Mereka mau memuji Tuhan. Sehingga mereka berdoa kalau mau tidur, thanks Lord, I want sleep. Protect me. In Jesus name. Amen. Pendek. Tapi mereka katakan, terima kasih Tuhan. Saya mau tidur. Lindungi saya. Dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Kenapa firman Tuhan jelas dalam kitab Roma. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, tidak satu alasan kita tidak dapat berdoa. Yang menghalang kita tidak dapat berdoa karena pikiran kita. Maka itu kita perlu menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan. Biar itu dari hati kita itu memancar kemuliaan Tuhan supaya kita boleh berdoa. Jangan takut berdoa. Bagi orang kiri kananmu, jangan takut berdoa. Bagi lagi kiri kananmu, jangan malu berdoa. Karena berdoa itu kita memuliakan Allah. Haleluya. Bagi kiri kananmu, doa itu untuk memuliakan Allah. Amin. Dan bukan itu saja, tanda-tanda orang dibaptiskan Roh Kudus, yaitu mereka akan dipenuhi dengan kuasa untuk bersaksi. Mereka akan dipenuhi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan, itu membawa Injil. Dan itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Wah. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan jelas mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
Dan saya percaya kalau Roh Kudus itu, kalau kita mengalami pencurahan Roh Kudus itu, kalau kita akan mengalami suatu perubahan dalam hidup kita. Ada suatu kuasa yang ada dalam hidup kita yang selama ini yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan ada dan menyatakan kuasanya itu dalam hidup kita. Yaitu salah satunya itu kuasa untuk memberitakan Injil atau bersaksi. Ini perkara yang mudah. Kita bersaksi di dalam keluarga kita. Kita memberitakan nama Tuhan Yesus dalam keluarga kita. Ini suatu yang mudah. Tapi tidak semua orang yang dapat melakukan. Maka itu kita perlukan Roh Kudus. Berikan kita kekuatan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, kalau Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, murid-murid Yesus telah menerima atau dipenuhi Roh Kudus. Dan kita dapat lihat sendiri, salah satu adalah murid Yesus itu Petrus. Nah, ketika Petrus menyampaikan kesaksiannya tentang Kristus kepada orang ramai yang ada di situ, setelah orang ramai mendengarkan kesaksian tentang Kristus melalui penyampaian Petrus, wow, luar biasa. Kata firman Tuhan, 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Karena Roh Kudus memakai Petrus. Roh Kudus memimpin Petrus untuk menjadi saksi bagi Kristus. 3.000. Dan selama ini Petrus tidak pernah seperti itu. Tapi ketika dia mengalami kuasa daripada Tuhan, dia hanya menjadi saluran Tuhan, itu saluran Roh Kudus, maka dia berkata-kata dengan penuh dengan kuasa. Siapa itu Petrus sebelum ini? Kita kenal, Petrus ada seorang nelayan. Kita tahu juga di dalam Alkitab mengatakan Petrus adalah salah satu murid yang dikasih oleh Yesus. Dan kita tahu juga Petrus selalu kehilangan keyakinan. Cepat putus asa. Dan Petrus juga menyangkal Yesus. Tapi saudara-saudariku, karena dia taat kepada Yesus setelah kebangkitan Yesus, dia diperintahkan Yesus untuk tinggal di Yerusalem, menantikan janji itu pencurahan Roh Kudus. Dia taat sewaktu Yesus naik ke surga. Dan semua itu berubah. Petrus berubah setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga dia berani bersaksi tentang Kristus dan memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Bukan itu saja, Petrus juga dapat mengadakan mukjizat. Dan itu kita melihat di dalam Kisah para Rasul bab yang ke-3, kalau Anda lihat dalam ayat pertama hingga ke-9. Sewaktu Petrus pergi ke bait Allah, sebelum masuk ke bait Allah, di pintu itu ada seorang laki-laki yang sedang meminta sedekah. Dan orang ini lumpuh. Kata firman Tuhan, dari lahirnya lagi orang ini lumpuh. Tapi ketika Petrus mendekati dia, dan Petrus meminta orang itu melihat mukanya Petrus, dan harapan pengemis ini atau peminta sedekah ini supaya Petrus memberi dia duit. Tapi Petrus katakan, aku tidak punya emas atau perak, tapi aku punya nama. Tuh, Yesus orang Nazaret. Bangkitlah, berdirilah. Dan waktu itu terjadilah mukjizat. Orang yang lumpuh itu dari lahirnya boleh berdiri, boleh berjalan, bahkan dia melompat. Begitu lama dia menantikan perkara ini.
Dan sehingga orang yang ada di sekeliling itu pada waktu itu yang pergi ke bait Allah menyaksikan sendiri bahwa orang yang lumpuh yang minta sedekah ini boleh berdiri dan melompat-lompat karena mukjizat daripada Allah. Sehingga mereka memuji Allah. Dan Tuhan pakai orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, Petrus setia sampai akhir hidupnya. Begitu juga murid-muridnya yang lain. Petrus mati, syahid, dan dia mati digantung salib dengan terbalik, karena dia katakan dia tidak layak digantung salib seperti Yesus, dia minta digantung terbalik. Kenapa? Karena rohnya, hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan dan membawa orang untuk diselamatkan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, hal ini penting untuk kita sebagai orang-orang yang percaya. Hari-hari Pentakosta yang kita seringkali dengar tiap-tiap tahun, apakah kita sudah mengalami perubahan? Apakah janji Tuhan itu kita sudah perolehi dalam diri kita secara pribadi? Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, orang yang percaya, orang itu akan memiliki pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya, apabila orang mengalami pencurahan Roh Kudus, hidup orang itu akan berubah. Apakah kita juga berubah? Apakah hidup kita menyenangkan Tuhan? Apakah hidup kita menjadi alat dan saluran Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Atau menjadi saksi bagi Kristus di mana kita berada? Dan ini peluangnya. Ini waktunya. Bukan dengan kekuatan kamu, saudara-saudariku. Saya dan kamu hanya dipakai sebagai alat Tuhan. Kita hanya menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Dan saya percaya mukjizat itu akan terjadi. Doa kamu kepada orang tua kamu, ibu bapak kamu yang belum mengenal Tuhan, saya percaya dia akan mengenal Tuhan. Doa kepada kamu, kepada ahli keluarga kamu yang belum mengenal Tuhan, saya percaya mereka akan suatu waktu akan mengenal Tuhan. Karena kamu siap untuk menjadi saluran Tuhan. Dan hal itu akan terjadi. Dan kamu akan saksikan. Di waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saya mau akhiri khotbah saya dengan satu kesaksian seorang bapa. Ada seorang bapa yang sudah bertobat. Dan telah percaya kepada Yesus. Dan hidup bapa ini sudah berubah. Dan menunjukkan dia berubah, dia suka menolong orang yang susah. Bahkan bukan itu saja, dia memberi nasihat kepada orang-orang yang bermasalah. Ada banyak hal lagi yang dia lakukan. Dia suka bersaksi melalui hidupnya, bagaimana hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan Yesus dan setelah dia mengenal Tuhan Yesus. Ada banyak perubahan dalam hidupnya. Dan dia suka bersaksi, memberitakan Injil kepada orang lain. Ini yang ada pada bapak ini. Asal dia jumpa orang, dia akan bertanya begini. Kalau orang itu yang dia lihat, orang yang seperti hidupnya penuh dengan masalah, penuh dengan beban, dia akan berkata begini. Bertobatlah. Dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Perkataan ini dia ungkapkan. Bertobatlah dan percayalah kepada Yesus. Siapa saja yang dia jumpa. Baik ketika dia sedang berada di supermarket. Baik ketika orang sedang lepak, dia pergi dekat. Baik orang sedang mabuk. Dan dia lakukan ini tahun demi tahun. Dia mengungsikan kesaksian ini. Dan itulah pelayanannya. Dan ada satu ketika, bapak ini mula rasa ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Sepertinya dia rasa seperti apa yang dilakukan itu tidak berhasil.
Dan dia mulai putus asa. Karena dia harapkan ada orang yang dia layani itu boleh bertobat. Ya semuanya. Itu harapannya. Ketika dia merasa putus asa, datang seorang pemuda yang dia tidak kenal, memberitahu kepada bapak ini, dia pukul bahunya, "Bapak atau uncle, terima kasih atas pertolonganmu." Wah, bapak ini terkejut. Dia tidak kenal pemuda ini, tiba-tiba datang dan mengucapkan terima kasih. Bukan itu saja, dia menghulurkan uang yang begitu banyak kepada bapak ini. Karena bapak ini hidup sederhana. Ya, dia tahu bapak ini hidup sederhana. Dan setelah dia memberi uang kepada bapak ini, dan heran lagi bapak ini, kenapa ini orang sudah dia ucap terima kasih, dia memberi uang lagi. Dan kemudian pemuda ini memberitahu kepadanya, "Uncle, mungkin kamu tidak kenal saya lagi. Karena itu sudah bertahun-tahun. Tapi saya masih ingat ketika Uncle datang menegur saya. Bertobatlah. Percayalah kepada Tuhan." Dan waktu itu hidup saya memang tidak baik. Saya seorang perompak. Saya gangster. Ya. Saya pemabuk. Tapi hari demi hari, bulan demi bulan, itu seringkali mengingatkan saya di telinga saya. Dan mengingatkan saya supaya saya bertobat. Dan percaya kepada Yesus. Dan akhirnya, saya membuka hati saya untuk mengenal dan percaya pada Yesus. Dan saya bertobat dari perbuatan saya yang lama. Dan saya mulakan hidup yang baru. Saya mulakan perniagaan kecil-kecil yang benar. Dan kemudian perniagaan saya makin lama makin berhasil dan maju. Dan sehingga saya menjadi seorang peniaga yang berhasil. Maka itulah saya datang kepada Bapak mengucapkan terima kasih. Dan saya memberikan uang ini sebagai tanda terima kasih saya untuk kegunaan Bapak ini untuk menyarah keluarga Bapak. Walaupun tidak banyak, dia kata. Tapi bagi Bapak itu sudah banyak. Dan barulah Bapak ini mengerti bahwa Tuhan memakai dia untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi terang dan garam bagi semua orang. Dan saya percaya Bapak ini telah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara dan saudari dikasihi dalam Tuhan, mari kita sekali lagi menyelidiki diri kita. Jangan pernah kita berputus asa untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Terutama kepada keluarga kita, suami, istri, anak-anak, ibu bapa, adik-beradik, jiran, orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang lain. Jangan pernah berputus asa. Karena kata-kata yang ada pada kita ketika kita mengungkapkan, saya percaya, Roh Kudus akan bekerja. Dan tepat pada waktunya, izin Tuhan, dia akan membuka hatinya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Dan ini tidak ada yang mustahil. Kita hanya dipakai Tuhan untuk menjadi salurannya. Siapkah kita untuk menjadi salurannya? Ya saudara-saudari kasih dalam Tuhan, saya mau mendorong Anda sebelum kita nyanyikan lagu ini sebagai respon doa kita, itu Rohmu yang kudus memenuhiku. Saya mendorong kepada kita, mari kita membahari komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita lemah, minta kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan memimpinmu. Tidak ada satu yang mustahil. Satu kegembiraan kita apabila kita melihat hidup kita berubah. Satu kegembiraan kita apabila kita melihat keluarga kita juga hidupnya berubah dan percaya kepada Tuhan. Ini masanya. Dan minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu ada dalam hati bagi orang-orang yang percaya. Nyalakan api itu di dalam rohmu. Supaya kita melakukannya itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan iman, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Roh Tuhan ada pada kita. Kurabara-bara-basyir. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, Haleluya Yesus. mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kurabara-bara-bara. Ku buka hati untuk camahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Haleluya. seluruh hidupku, Haleluya. biar tanganmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk camahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyertamu. Ku buka hati untuk camahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyembahmu. Ku buka hati untuk Kurabara-bara-bara. camahanmu, Kurabara-bara. berserah Kurabara-bara. penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biar tanganmu menyembahmu, biar tanganmu menyembahmu, biar tanganmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajar kami pada hari ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan, sehingga kami menyelidiki setiap diri kami sendiri. Apakah yang sudah kami lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, kuatkanlah kami
supaya kami tetap percaya kepada Engkau, dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, supaya iman kami semakin lama semakin kuat, dan kami akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pimpinlah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Pengakuan Iman Naisin, mari bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinobatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi semua jemaat Tuhan. Nah, di sini ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan di dalam pengumuman. Pertama, kita sekali lagi akan mengadakan perjamuan kudus di rumah bersama-sama dengan keluarga. Dan saya percaya minggu lalu kita sudah mengadakan perjamuan kudus bersama dengan keluarga, dan saya dapat dengar ada banyak respon yang baik dan sangat gembira. Dan pada minggu ini, masa yang sama juga kita adakan perjamuan kudus di rumah bersama dengan keluarga. Dengan itu saya mendorong sekali lagi jemaat Tuhan, perjamuan kudus ini di atas kebenaran oleh Archbishop. Maka itulah kita boleh adakan perjamuan kudus di rumah bersama-sama dengan keluarga. Nah, sebelum kita mengadakan perjamuan, pastikan tempat kita di ruang tamu kita sudah sediakan meja untuk meletakkan roti dan juga wine. Seperti mana yang kita tahu, kalau wine, tiada wine, kita boleh gunakan itu Ribena atau jus yang warna merah. Atau kalau tiada roti, kita boleh gunakan roti, biskut, ataupun roti pound, kita boleh potong dan simpan di atas meja kita. Dan pastikan di meja itu kita sudah tutup dengan rapi, dengan baik. Dan itu penting untuk kita jaga tertib di dalam ibadah perjamuan kudus bersama dengan keluarga. Dan yang seterusnya, yang kedua, di sini juga diingatkan kepada jemaah, kita sangat bersyukur walaupun kita beribadah di rumah bersama-sama dan tidak dapat beribadah di gereja bersama-sama, tapi saya terus mendorong jemaat supaya iman jemaat semakin lama semakin kuat. Jangan kita pernah mundur atau jangan pernah kita lalai untuk datang kepada Tuhan di dalam berdoa bersama dengan keluarga dan membina hubungan yang baik bersama dengan keluarga. Dan kita juga mau di sini juga pihak gereja juga mendorong Anda, selain daripada itu kita juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan Anda dan persepuluhan Anda. Karena melalui pemberian persembahan dan persepuluhan ini adalah sebagai tanda ibadah kita dengan Tuhan atau kesyukuran kita dengan Tuhan. Jadi saya mendorong kepada Anda boleh memberi persembahan Anda melalui online bank atau Anda boleh juga melalui pemberian melalui cash. Dan jika Anda mau memerlukan untuk pemimpin datang ke rumah, staf datang ke rumah untuk ambil persembahan Anda juga boleh maklumkan kepada pihak
gereja, atau Anda sendiri datang kepada gereja pada hari Isnin, hari Rabu, atau hari Kamis dan Jumat dari jam 8 hingga jam 2 petang. Dan saya pikir ini sejak pengumuman untuk kita semua. Biarlah Tuhan terus memberkati kita, terus menguatkan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Hukum-hukum Allah atau ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan kasihani kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, puji kami dan hati. Kami telah bertobat dan suatu kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami di Yesus Kristus. Telah mengasihi dan mentaati. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, bebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelanannya dengan kuasa Roh Kudus dan merekamu dalam kehidupan kekal. Amin. Mari semua jemaat berdiri bersama-sama. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur, sebab oleh Roh-Nya yang sama, kami dipimpin ke dalam segala kebenaran, dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala negara, dan untuk melayani Engkau sebagai imamat yang rajani. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa sisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati,
Ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu. Perbuatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, inilah darah Aku, darah perjanjian baru dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah demikian sekali kamu melakukannya sebagai peringatan akan Aku." Amin. Bersama-sama kita istirahatkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Amin. Kita memecah-mecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal, Bapa kami di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu. Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri dan kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.